Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangyuda Mulyawan. Jadi di sini saya sebagai mahasiswa Undiksa yang melaksanakan KKN berbasis daring dan mandiri di Desa Ababi. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya, yaitu pembuatan website Desa Ababi. Jadi untuk demo atau cara menjelaskan dan juga cara mengakses website tersebut, saya akan jelaskan di sini secara perlahan-lahan. Sebelumnya, mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia karena supaya lebih lancar dalam menjelaskan websitenya, seperti itu. Nah, pertama-tama Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ataupun handphone untuk mengakses websitenya, website Desa Ababi. Jadi di sini saya sudah membuat website Desa Ababi di internet, sudah di hosting di internet, seperti itu. Jadi syaratnya untuk mengakses website itu yang pertama itu harus koneksi internet, ya. Saya sudah koneksi internet. Kemudian Bapak Ibu pilih browser, salah satu browser, Google Chrome atau Firefox. Jadi di sini saya menggunakan Firefox saja. Nah, buka. Nah, kemudian cari URL-nya di sini. Namanya adalah www.desaababi.com. Nah, seperti itu, oke. www.desaababi.com. Jadi website ini digunakan atau ditujukan untuk seluruh masyarakat Desa Ababi. Untuk fitur-fiturnya lebih lengkapnya akan saya jelaskan. Nah, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah ada sebuah website untuk masyarakat Desa Ababi. Nah, yang pertama saya jelaskan satu persatu. Untuk websitenya ini sudah aman, di mana di sini sudah ada tanda kunci di garis miring itu tandanya websitenya ini aman dan tidak bisa diubah oleh siapapun mengenai URL ini. Nah, seperti itu. Kemudian di tampilan awal ini terdapat sebuah kata-kata ataupun isi dari website ini, terdapat berbagai tombol dan juga informasi-informasi yang lainnya. Yang pertama di sini ada kop desanya. Nah, kemudian di bawah sini ada foto atau logo desanya. Kemudian di sini ada pengumuman-pengumuman ataupun kegiatan yang dilakukan oleh desa. Nah, jadi di sini bisa lihat selengkapnya mengenai pengumuman yang ada. Misalnya ini KMBD, ya. Lihat selengkapnya. Nah, di sini ada detail pengumumannya. Untuk deskripsinya, mahasiswa melakukan kegiatan KMBD. Namanya adalah KMBD, seperti itu. Itu berada di home, ya. Itu berada di home semuanya. Nah, kemudian kalau berada di tentang, di tombol tentang ini isinya adalah tambahan tombol lagi, yaitu sejarah, lokasi, struktur organisasi, dan juga kegiatan. Untuk tampilan awalnya sama dengan home, tetapi hanya menambahkan tombol-tombol saja di sini. Nah, kalau kita memilih sejarah misalnya, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat sejarah dari kantor dari Desa Ababi. Mohon maaf, dari Desa Ababi. Nah, ini sejarahnya sudah lengkap, termasuk juga nama-nama perbekalnya dari awal sampai sekarang, seperti itu. Nah, kemudian pada lokasi, tombol lokasi ini, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat lokasi dari yang pertama adalah daerah Desa Ababi. Nah, daerah Desa Ababi adalah ini. Nah, di sini bisa atur, bisa ditambahkan di zoom, ya, atau bisa dikecilkan seperti itu, ya. Nah, kemudian pada bagian lokasi kantor Desa Ababi ini, nah, di sini juga pertama ada lokasinya, bisa di zoom, ya. Kemudian sini ada fotonya saja, foto dari
kantor desa Ababi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau mengakses di mana kantor desanya, di sini letaknya seperti itu. Jadi sudah ada website dari kantor desa Ababi seperti itu. Nah, kemudian struktur organisasi. Di struktur organisasi ini Bapak Ibu dapat melihat struktur organisasi dari perangkat desa dan juga Kelian Banjar Dinas, ya, masing-masing Kelian Banjar Dinas. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada data perangkat desanya. Nah, di sini sudah ada nama-namanya yang sudah saya inputkan. Seperti itu, ya. Nah, misalnya kita mau melihat CP-nya atau datanya yang ini, data selengkapnya seperti itu ya. Nah, Iwan Susade, kita pilih saja namanya, klik saja namanya, maka dia akan ke detailnya, menuju ke detailnya. Nah, ini tempat tanggal lahir. Nah, seperti itu. Ini informasi-informasinya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, itu mengenai struktur organisasi, ya. Nah, kemudian di tombol kegiatan. Tombol kegiatan ini yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa. Jadi mohon maaf sebelumnya internet saya agak kurang cepat. Nah, di sini sudah ada kegiatan-kegiatannya. Nah, misalnya ini ada rapat kantor desa seperti itu. Di sini sudah ada lihat selengkapnya sama dengan pengumuman, tapi ini gambarnya belum ada, ya. Ini gambarnya belum ada. Nanti akan ditambah-tambahkan oleh pegawai desanya seperti itu mengenai kegiatan ataupun pengumuman yang ada di website ini seperti itu. Nah, di sini sudah ada lihat selengkapnya. Ini sudah ada detailnya ya, tanggalnya berapa seperti itu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, dia kembali ke home dia ya, kembali ke home dia mengenai apa yang ada di home, yaitu pengumuman dan kegiatan. Nah, setelah selesai semua tombol ditentang, setelah selesai di sini, kembali ke fitur yang satunya yaitu lembaga desa, tombol lembaga desa ini. Di tombol lembaga desa ini terdapat tambahan tombol lagi yaitu RPM, PKK, Karang Taruna, BPD, Dinmas Desa, FKPM dan juga KIM. Jadi di sini informasi-informasi mengenai lembaga desa. Yang pertama contohnya yaitu LPM. Nah, di sini sudah ada informasinya dan juga struktur organisasinya, siapa ketuanya, wakil ketuanya, dan anggota-anggotanya, dan seksi-seksinya. Seperti itu ya. Kemudian sama juga PKK juga sama, Karang Taruna juga sama, kemudian BPD juga sama ya. Semuanya nih sama. Linmas juga ada struktur organisasinya masing-masing ya di setiap lembaga desa. Nah, seperti itu. Kemudian pengumuman sudah saya jelaskan tadi bahwa di pengumuman ini sama dengan kegiatan, hanya bisa melihat selengkapnya saja. Di sini ya, detailnya, detail pengumumannya. Nah, namanya dan juga deskripsinya. Ya, itu berada di tombol pengumuman. Ya. Nah, kemudian di data penduduk sini, nah Bapak Ibu bisa mengakses data penduduk Bapak Ibu seperti contohnya. Nah, di sini ada tombol search ya, search atau cari nick-nya. Nah, seperti itu. Nah, saya sudah menambahkan data palsu di sini untuk sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja nanti akan saya hapus. Nah, di mana nick-nya itu saya buat seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu mau mencari datanya, kebenaran dari datanya bisa dicari melalui nick Bapak Ibu, masukkan nick Bapak Ibu, dan ini aman karena website ini sudah aman ya, tanda kunci. Nah, seperti itu. Kemudian pilih search. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Nick, nomor kakak, nama. Jadi sekali lagi ini adalah nick palsu yang saya daftarkan. Seperti itu, yang saya daftarkan sebagai contoh saja. Untuk nick dan nick Bapak Ibu itu semuanya asli seperti itu ya. Nah,
Ini umurnya dan juga dan lain sebagainya ya. Nama ayah, nama ibunya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu, nah contohnya saya mengetikkan nick yang tidak ada ya. Misalnya seperti itu, saya ketikkan nicknya ini kan tidak ada, seperti itu. Misalnya kita search, nah di sini sudah ada hasil pencariannya. Maaf, data tidak ditemukan. Silakan hubungi administrator atau pegawai kantor desa pada kolom komentar. Jadi pada kolom komentar ini ya. Pada tombol komentar ini untuk menghubungi administrator seperti itu. Kalau misalnya ada data yang diubah atau data-data yang ingin diupdate seperti itu Bapak Ibu, bisa melalui tombol komentar ini. Nah, di tombol komentar ini saya sudah menambahkan satu komentar ya, di mana nomor 1 namanya saya sudah. Kemudian komentarnya adalah inilah judul komentarnya. Kalau Bapak Ibu mau melihat isi dari komentar selengkapnya, bisa diklik judulnya ini. Ya, bisa diklik ini. Nah, di sini ada detail dari komentarnya. Ini ada namanya, judulnya, dan juga detailnya. Seperti itu. Ya. Kemudian ada tombol kembali ke komentar. Nah, di sini ada tombol tambah untuk menambahkan komentar Pak Ibu ya, tombol tambah. Nah, di sini ada judulnya tambah komentar ya. Dan juga nama Bapak Ibu silahkan diisi. Misalnya, nah seperti itu. Kemudian di sini judul dari komentarnya itu apa kayak gitu. Kesalahan data seperti itu. Nah, kemudian detailnya isi maksud dari komentar Bapak Ibu. Misalnya mohon maaf, nama saya salah atas nama Yuda Mulyawan, seharusnya seperti itu ya. Jadi Mang Yuda Mulyawan tanpa I kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian contohnya nih sebagai contoh ya. Kemudian tambah komentar di sini. Nah, komentar baru telah ditambahkan. Berarti pilih OK. Nah, sebentar. Saya reload dulu. Nah, sudah ada nih tambahan komentarnya. Ya. Setelah menambahkan komentar, reload dulu web page-nya. Ya. Baru ada tambahan komentarnya. Seperti itu ya. Kemudian bisa diklik di sini judul komentarnya. Nah, di sini sudah ada detail komentarnya yang akan dibaca oleh administrator atau pegawai kantor desa Ababi seperti itu ya. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu mengenai websitenya. Jadi sekali lagi saya jelaskan ulang mengenai websitenya ini bisa dicari www.desaababi.com. Nah, dari website ini Bapak Ibu bisa berkomunikasi dimanapun saja melalui website ini. Seperti itu. Jadi pengumuman ataupun data-data apa saja bisa diakses melalui website ini tanpa harus datang ke kantor desa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau membuat surat keterangan Bapak Ibu misalnya tidak tahu apa sih syarat-syaratnya, apakah ada KTP-nya, apakah KK-nya, atau apa saja seperti itu. Bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar dan buat pertanyaan. Apa saja syarat-syarat untuk membuat surat keterangan seperti itu. Nanti akan dibalas atau dijawab komentar dari Bapak Ibu melalui website administrator atau pegawai kantor desanya. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih mengenai website ini. Jadi silakan, karena ini sudah ada informasi yang mengenai websitenya, jadi silakan dipergunakan atau dimanfaatkan dengan baik, dan juga pasti akan membantu Bapak Ibu dalam komunikasi dengan pegawai ataupun perangkat desa yang ada di kantor desa seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih.
Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai website dari masyarakat desa ini. Untuk lebih selengkapnya, saya akan menjelaskan tentang website dari administratornya. Terima kasih. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.